semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah yang kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah yang kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula, dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah yang kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Oh, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau
jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Oh, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Oh, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Oh, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu.
Segala pujian dan pengagungan segala kemuliaan bagimu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini karena kami kembali dapat bersekutu Tuhan. Kami kembali dapat mendengarkan perkataan-perkataan-Mu ya Tuhan. Perkataan-Mu adalah kehidupan bagi kami. Oh terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami tundukkan kembali pikiran kami ini Tuhan, perasaan kami. Segala gagasan-gagasan kami tundukkan. Oh di bawah pikiran Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Datanglah kerajaan-Mu di sini, jadilah kehendak. Oh di tempat ini seperti di surga. Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Baik. Ada yang mau sharing pagi ini? Silakan. Siapa yang mau sharing? Yang di bawah mau sharing nggak? Mami mau sharing? Shalom Arta, selamat pagi. Shalom Pak, selamat pagi. Salam sama semua. Shalom semuanya, selamat pagi semuanya. Sehatnya? Sehat Pak, tapi capek. Capek apa? Tarik-tarik jumbo. Ya, Tuhan. Mami mau sharing? Mana Mami ini? Jawab kalau enggak. Enggak, yang lain dulu. Lain dulu. Matian mau sharing? Enggak. Ya bes. Dari mana Mak Yabes ini ceritanya? Ya, kita dengar ceritanya kan. Kita bisa duduk di alam.
Gimana pengalamannya? Baik, lain kali mungkin ya. Saudara, ketika dikatakan kita mesti menerapkan itu ya, kan kemarin itu kan ini kan dikatakan kemarin ya, hari ini aku menunjukkan jalannya kepadamu dan di masa depan engkau harus menerapkannya sendiri. Nah, saudara, apa yang diucapkan firman Tuhan ini saudara, ini pasti akan dialami oleh siapapun yang membaca firman Tuhan ini saudara. Jadi dari sinilah sebetulnya kita tahu bahwa Tuhan itu memang dia berdaulat gitu ya. Saya sudah seperti ini bicara, maka ketekunan Tuhan itu mulai dinyatakan gitu ya. Perhatikan ya setiap kata-katanya, sudah perhatikan baik-baik. Saudara, ketika kita mulai mempercayai Alkitab, dulu kan ketika kita belum lahir baru, mana pernah kita nggak terlalu kita pusingkan lah Alkitab kan, sebelum kita lahir baru. Sesudah kita lahir barulah, baru kita itu mengerti arti daripada Alkitab. Dulu kita tahulah cerita-ceritanya kan, tetapi kita kan nggak terlalu peduli dulu, misalnya masalah mujizat, tentang akhir zaman, tentang perkataan-perkataan Tuhan Yesus, kan tidak terlalu kita pusingkan gitu, tidak terlalu kita perhatikan lah. Oke. Namun sesudah kita lahir baru, kita mendengarkan firman Tuhan dari berbagai, kita kan jadi seringlah mendengarkan khotbah-khotbah. Di dalam khotbah-khotbah itu saudara, banyak hal kita mendengarkan tentang nubuatan-nubuatan yang akan terjadi. Dulu kita nggak begitu memperhatikan itu, karena di gereja lama kita, secara khusus di ini ya, kalau yang dulu di HKBP, nggak lah pernah membicarakan mengenai nubuatan-nubuatan di akhir zaman gitu. Sehingga kita tidak tahu tentang apa namanya pengangkatan, apa namanya antikris. Nah selanjutnya lah setelah kita itu, ada banyak hal memang yang kita sudah dengarkan. Tapi semuanya itu kan bersumber dari Alkitab kan. Beda. Orang Tuhan itu adil, orang akan mengalami penghukuman, keadilan Tuhan, atau orang yang mengandalkan Tuhan akan benar-benar diberkati. Itu kan semua kan kita lihat di dalam Alkitab kan. Dan sedikit banyaknya itu digenapi kan. Kita melihat buktinya gitu loh. Oke. Kan kita tidak terlalu memusingkan asal usul daripada Alkitab itu. Penulisannya bagaimana. Setelah kita lahir barulah baru kita mulai benar-benar percaya kalau isi Alkitab itu adalah kebenaran. Kebenaran itu yang pasti akan terjadi gitu. Lalu kita juga merasakan hadirat Tuhan. Kita mulai mengenal yang namanya hadirat Tuhan kan. Dulu enggak lah, enggak terlalu lah. Istilah-istilah hadirat Tuhan atau istilah Tuhan berbicara,
kita mendengarkan suara Tuhan. Dulu kan tidak ada semua itu. Bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan, bagaimana menari di alam roh, bagaimana berbahasa roh, bagaimana dipimpin oleh roh. Kita kan semua menemukan kebenaran-kebenaran atau pewahyuan-pewahyuan dari Alkitab kan. Oke. Saudara, lalu secara diam-diam tanpa kita ketahui bahwa ternyata memang Tuhan sudah datang. Oke, kita tadinya kan kita nggak percaya ini, kita nggak ngerti tadinya. Bagi kita kan berita kedatangan Tuhan, ya nanti Tuhan akan datang gitu kan, di awan-awan dan sebagainya lah pokoknya yang kita tahu dari doktrin Alkitab gitu. Nah, sebetulnya kan itu sama kan dengan bagaimana bangsa-bangsa lain yang belum mendengarkan Injil kan? Mereka kan tidak tahu kalau Tuhan yang mereka sembah itu telah datang menjadi manusia. Mereka kan tidak tahu kan. Dianggap, wah mana mungkin Tuhan menjadi manusia gitu kan. Lalu setelah sekian waktu lamanya, berita itu sampailah ke seluruh dunia. Ke setiap generasi sampai kan. Iya. Mau bagaimanapun ditolak para penginjil-penginjil itu. Para penginjil-penginjil itu, wah mereka tidak ada takut matinya gitu. Ya. Mereka menginjil, mereka membawa Alkitab. Bahkan kalau sekarang ini kan Injil itu ya sudah bebas disampaikan di mana-mana melalui handphone ya, melalui internet gitu. Kita bisa bebas mau belajar Alkitab seperti apa, gampang sekali. Ya, tidak kayak dulu. Kalau dulu kan hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang sekolah Alkitab lah yang akan bisa ngajar gitu. Kalau sekarang orang baru-baru bertobat aja, mereka gampang sekali belajar tentang Alkitab gitu. Dan mereka bisa lebih hebat daripada pendeta-pendeta cara menerangkan mereka isi Alkitab gitu. Itulah satu fase ya. Lalu saudara, kita mulai mendengarkan bahwa Tuhan sudah berbicara, sudah datang kedua kali. Inilah semua firman yang diucapkannya. Ya, oke. Saudara, kita semuanya membaca firman Tuhan ini. Atau minimal saudara mendengarkan persekutuan saya. Oke. Nah, saudara, sama seperti bagaimana dulu Tuhan datang tidak kita ketahui, kedatangan yang pertama. Kedatangan yang kedua juga kita tidak tahu. Tetapi dulu kita kan percaya aja. Sama kan, yang agama lain juga begitu. Mereka percaya dengan agama mereka itu kan karena nenek moyang mereka, orang tua mereka. Orang tua mereka Buddha, maka mereka menjadi Buddha. Seorang Buddha gitu. Atau orang tua mereka Hindu, mereka menjadi seorang Hindu. Mereka akan mempercayai Tuhan seperti yang diajarkan oleh agama mereka. Gitu ya. Nah, namun saudara, ketika manusia ada pada zaman itu kan, pada zaman agama. Oke. Nah, semua itu kan adalah hasil daripada penyebaran pemahaman dari para pemuka-pemuka agama, utusan-utusan itu. Itulah sebetulnya yang berkembang sampai dengan hari ini. Kekristenan juga demikian ya. Makanya kekristenan itu juga memiliki banyak sekali denominasi, ribuan. Iya. Pecah satu agak tidak ada berbeda pendapat satu pendeta dengan pendeta lain gitu kan.
Mereka buka gereja, ada permasalahan satu. Mereka buka gereja. Gitu. Sehingga lahirlah ribuan denominasi. Saudara. Ya agama lain gak terlalu separah Kristen gitu. Karena memang ya Kristen lebih banyak gitu ya. Nah, jadi di masa itu saudara, Tuhan itu belum datang dia. Maksudnya itu kedatangan Tuhan yang kedua kali itu memang belum terjadi gitu. Tapi ketika firman Tuhan ini mulai disampaikan, Tuhan sudah datang. Namun tentu kan banyak orang tidak menyadarinya. Termasuk kita tadinya. Termasuk teman-teman kita. Iya, itu wajar, saudara. Makanya kadang kita gini, saudara. Gimana ya kami ini gitu? Apa kami ini sudah aneh atau gimana gitu? Atau jangan-jangan begitu kita melihat saudara kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Kadang-kadang kita pengen mundur, tapi waktu kita mau mundur, kadang saya bilang, ayo sharing. Gitu kan. Nah, sampai sejauh ini saudara, ada banyak di antara kita itu yang masih takut sharing. Nggak tahu alasannya di mana. Nggak tahu mungkin karena ketika saya bilang, silakan sharing gitu. Terus nanti begitu saudara sharing, lalu saudara mengalami sesuatu di mana rasanya engkau malu dengan dirimu sendiri. Atau ada di antara saudara mengalami juga bagaimana serangan terhadap ketika seseorang mulai masuk lebih dalam. Serangannya itu menghadapi banyak masalah. Kadang-kadang buat kita terkejut gitu. Sehingga kadang kita tidak mau maju. Minder kita, malu kita. Tapi kita mau meninggalkan, kita nggak berani juga. Jadi saudara, semua yang mereka alami di sini dialami oleh para pembaca berikutnya. Jadi kalau dikatakan di sini dia datang menghakimi dan menghajar, maka orang-orang nanti yang akan mempersekutukan firman Tuhan ini akan mengalami hal yang sama. Mengalami keterkejutan. Saudara. Itu kebenaran. Saya sudah coba jelaskan tadi ya. Jadi sebetulnya kedatangan Tuhan yang kedua kali itu tergantung seberapa banyak kita itu mengalaminya, memahaminya. Tergantung rasa lapar dan haus kita. Makanya dikatakan saudara, firman Tuhan itu akan menjaring kita, melakukan pemisahan. Kalau saudara nanti baca dalam Alkitab, saudara akan menemukan semua nubuatan dalam Alkitab akan kita alami, akan dialami oleh semua manusia ini. Iya. Saya sudah sangat hati-hati menerangkannya. Dan memang itu faktanya. Kalau dulu saudara, kita itu masih kagum sama pendeta. Masih ini. Tapi sekarang ini kita akan melihat bagaimana ternyata orang-orang akan malu menjadi seorang pendeta. Kalau mereka punya kebenaran ya. Kalau mereka masuk lebih dalam, mereka nggak akan berani. Kalau mereka bertemu dengan Tuhan yang tidak mencari pujian, wah, kalau mereka benar-benar bersekutu dengan Tuhan yang tidak mencari pujian itu, mereka akan sangat malu sekali. Mereka akan melemparkan mahkota mereka. Iya, kalau benar-benar ya. Tapi kalau mereka mau berkamuflase menganggap diri mereka adalah seorang pendeta,
Semua jemaat harus tunduk sama dia. Mereka seperti Paulus. Kalau ada orang yang memberitakan firman berbeda dari yang kuberitakan, terkutuklah mereka. Mereka tidak tahu kebenaran. Nah, kayak gitu saudara sifat-sifatnya. Nah, jadi setelah sekian waktu lamanya kita bersekutu dengan firman Tuhan ini, maka semua yang dikatakan dalam firman ini akan kita alami. Makanya itu namanya menerapkan. Iya, kayak nggak ada angin, nggak ada hujan, kita kan ngalami satu hal yang namanya di mana nggak ada tempat berlindung lagi sama kita kecuali Tuhan. Tapi kalau kita itu mau mau bicara sebetulnya dari hati ke hati dengan Tuhan ya, kalau kita bicara lah gitu, kalau kita mau merenungkan tentang perjalanan hidup kita gitu, kalau kita lihatlah orang-orang yang tidak punya firman Tuhan, sudah 2 kali seminggu kami ke rumah sakit ya. Kalau minggu depan bisa 3 kali lagi. Oh, minggu ini jadi 3 kali ya. Minggu ini 3 kali. Ya, nanti hari Rabu, Kamis, kemarin Senin kan. Senin, Rabu, Kamis. Itu berbagai macam orang saudara kami lihat yang sakitnya. Yang terapi itu pun bukan hanya orang tua. Ada yang masih anak kecil saudara. Ada yang gak bisa ngangkat kepalanya lah. Ada yang dia sakit apa gitu. Sakit kayak sakitnya siapa itu yang artis itu. Meningitis. Penyakit meningitis itu ya. Nah, virus di kepalanya. Kemarin ketika diterapi dia juga terapi gitu ya. Tahap yang diterapinya gitu. Yang bawa itu saudara orang yang pakai celana itu loh, tanggung gitu saudara, suaminya gitu kan, dari saya bilang jangan bukan anaknya itu, tapi kan banyak mereka yang ini anak siapa dibawanya gitu kan, dipeliharanya demi mendapatkan bantuan. Saya bilang kayak gitu, sekalipun itu bukan anaknya, tapi kalau mereka masih bawa, ya mungkin dari itu mereka dapat. Tapi hati mereka kalau kita lihat bawa, terus bayangkan kasih makanan bayi gitu pakai selang, ya bukan perawat lagi yang masukin, ya mereka lah yang masukin. Sabar, ada yang ditemani sama suaminya galak sekali gitu ya. Udah tua padahal gitu, tapi suaminya galak sekali temaninya gitu ya. Mereka bertengkar. Ada lagi saudara yang bawa suaminya, ya kami baru naik dari bawah, dia baru pindah dari rumah sakit ini Walbros ke situ sama-sama karena dia mungkin nggak tahu atau gimana gitu, dia yang bawa suaminya yang ini, kalau saya bawa istri saya. Saya tanya lah di atas, dia nggak bisa ngomong, ceritalah dia kalau kejadiannya itu pas waktu tes medikal gitu. Jadi dia tadinya suaminya ini kerja di Dermot kan, lalu habislah pengurangan di Dermot, masuklah ke Smoy kan, pas mau ini saudara, udah tinggal medical check up, lolos itu sudahlah akan kerjalah di sana. Umurnya 47 tahun, tiba-tiba kolaps di sana, darah tinggi, kolesterol juga tinggi. Bagaimana 10 hari dia di ICU. Saudara,
Berbagai macam orang kita lihat. Yang stroke itu banyak sekali, saudara. Iya, penuh, saudara. Di setiap poli itu. Iya. Sekarang kan sistemnya sudah lebih baik kan. Sekarang bisa online gitu ya. Dan boleh saya katakan, itu semua kayak sudah apa ya? Ya sakit itu sudah biasa. Dan dari cerita-cerita itu saudara, semua mereka apa ya? Ada lagi satu orang, ibu Boru Sinaga, dia kecil gitu. Dia juga tiap hari datang ke sana, dia cerita bagaimana dia seperti itu gitu. Dia jatuh gitu karena sibuk kerja gitu. Umur 55 tahun dia masih kesana kemari saya bersihkan rumah orang katanya gitu. Mungkin dia tukang-tukang ini bersih. Karena suami saya meninggal muda katanya. Jadi saya harus butuh uang banyak untuk, ya tahulah kalau namanya meninggal orang Batak kan katanya kayak gitu. Dia ceritalah semangatnya. Lalu dari cerita-cerita itu saudara, mereka itu timbullah satu perkataan kalau pintar menjaga kesehatan akan umur panjang. Tapi tahukah saudara, sebetulnya kan kalau kita perhatikan lah gitu, orang-orang yang tidak punya firman, tidak punya pengharapan, seolah-olah hidup ini adalah ya lahir, besar, lalu nikah, sebelum menikah sekolah, lalu kerja, menikah, punya anak, lanjutnya menikahkan anak, besar, masa tua, mati. Ya kan? Dan seringnya di masa tua itu saudara, sering sekali di masa ketika menghadapi masa tua itu, orang itu menghadapi yang namanya ketika menghadapi masa tua itu ya, orang itu akan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Gimana nanti aku kalau aku sudah tua ya? Seperti sering saya katakan gitu. Saudara, hanya firman Tuhanlah yang menjamin nanti tempat tujuan kita. Jadi dengan kita mulai mendengarkan firman Tuhan setiap hari dan menerapkannya, disitulah sebetulnya terletak keselamatan kita. Hanya firman Tuhan yang menyelamatkan kita. Terlebih firman Tuhan yang baru ini. Karena ketika Tuhan datang kedua kali inilah baru terlaksana apa yang harus dikerjakannya yang dulu belum bisa dikerjakannya. Kan Tuhan Yesus itu naik ke sorga pada waktu kapan? Kan pada waktu murid-muridnya itu kan, coba lihat. Ketika dia menampakkan diri gitu ya. Kan di situ sudah sekali-sekali aja dia menampakkan diri. Lalu dia naik. Pada waktu itu saudara, mereka itu kan harus dengan iman menjalani satu kehidupan yang baru kan. Mereka kayak membangun satu zaman yang baru gitu. Cobalah lihat tadinya kan mereka kan ke bait suci kan. Mereka menjadi warga Yahudi lah masih gitu. Lalu setelah Tuhan Yesus naik ke sorga kan Tuhan suruh mereka itu kan pergi ke loteng atas itu. Kalian kumpul di sana ya. Nanti kalian akan mendapatkan Roh Kudus gitu. Kalian akan menerima kuasa pada saat Roh Kudus turun atas kalian. Nah, saudara,
Tentu saudara, pada waktu itu yang mereka pikirkan, karena dulu kan Yesus kan ketika dibaptis kan Roh Kudus turun ke atas dia kan. Ketika juga di Bukit Kemuliaan kan itu dua orang kudus itu, Musa dan Elia datang juga kan. Ketika di Gunung Kemuliaan itu. Jadi mereka punya gambaran tentang kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu mesti menanti-nantikan ya. Sebelumnya mereka juga sudah pernah ditumpang tangan sama Tuhan Yesus kan. Untuk pergi beritakan Injil. Mereka punya pengalaman kan. Tentang adikodrati kan. Tentang supranatural. Gitu ya. Mereka juga melihat bagaimana Yesus berjalan di atas air. Tapi berikutnya mereka benar-benar melihat bagaimana Yesus harus mati di atas kayu salib. Oke, lihat itu ya. Nah, jadi saudara, kita juga akan mengalami hal yang sama dalam perjalanan itu. Kan dia bilang, akulah jalan. Berarti jalan yang dialami oleh Tuhan Yesus akan dialami oleh siapapun yang mengikut dia. Tentu bagi yang mengikut dia, bagi yang tidak mengikut dia, tidak perlu mereka mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Yesus. Nggak perlu. Hanya orang yang mengikut dia. Jadi pilihan kepada orang atau syarat untuk mengikut dia kan jelas kan. Sangkal diri, pikul salib kan. Lalu apalagi rela kehilangan nyawa kan. Kan itu kan. Di luar itu kalau ada mereka mengatakan berhenti memikirkan penderitaan, itu orang yang sesat saudara. Jadi jangan dengarkan dia ya. Itu antikris. Kalau ada temanmu yang bilang kayak gitu, siapapun dia, jangan dengarkan dia. Kalau ada pendeta yang ngomong kayak gitu, jangan dengarkan dia. Karena engkau Kristen. Kecuali engkau bukan Kristen. Makanya biasanya orang itu tidak akan merenungkan hidup Yesus. Mereka akan kembali kepada Allah yang lama. Makanya mereka itu pengagung, ya nama Yahweh lah. Yahweh kan gak datang menderita dia. Ya kan? Kan gak ada berita, gak ada dibilang sama Abraham kayak gitu. Kau mesti disalib, kamu mesti rela kehilangan nyawa Abraham. Gak ada, Yahweh gak ada ngomong kayak gitu. Yesus lah yang ngomong seperti itu. Jadi itulah fondasi kita. Perkataan-perkataan Yesus. Makanya kalau bolak-balik, kalau dasar kita, kalau kita membangun untuk perjalanan berikutnya kita balik lagi ke belakang. Aduh, kacau. Jadi kalau seseorang itu memikirkan berkat aja gitu, dia bagaimana berusaha menjaga dirinya tetap kaya, berusaha menambah asetnya kayak gitu. Itu pikiran antikris ya. Itu bukan pikiran Kristus. Halo. Saudara mesti tegas dalam hal itu. Kalau enggak, saudara akan binasa. Enggak akan ikut dalam perjalanan ini. Enggak akan pernah orang kayak gitu melihat Tuhan yang datang kedua kali. Enggak akan pernah. Sekalipun mereka mendengarkan kalau Tuhan sudah datang kedua kali. Paling banter mereka itu seperti pemuda yang kaya. Iya. Dia sebetulnya mulai mencari kebenaran. Dia baca Alkitab. Tergoncang imannya.
ketika dia baca kisahnya Ayub, ketika dia baca kisahnya Abraham, ketika baca kisahnya Paulus, ketika baca kisahnya Petrus, ia tergoncang. Iya, pasti akan dihajar oleh firman. Nanti dia akan melihat perjalanannya. Dan kita akan lihat sama-sama. Kalau orang yang berhikmat, saudara, kalau saudara berhikmat, saya kasih kasih hikmat sama saudara. Toh kan suatu saat kita akan mati. Semua orang kan akan mati. Iya kan? Kalau kita berhikmat, kira-kira untuk apa ya kita kumpulkan uang ini? Cobalah ya. Untuk apa? Orang tua berjuang untuk anaknya. Saudara, uang dari orang tua, biasanya kalau anaknya itu tidak juga, dia tidak mandiri, tidak akan pernah berhasil dia. Iya. Tidak akan pernah berhasil. Kalau dia ngandalin uang orang tuanya. Nggak akan pernah. Nggak jadi orang dia. Karena dia nggak berjuang. Nggak akan menikmati. Jadi untuk apalah orang tua berjuang? Yang paling bisa kita wariskan kepada anak kita harusnya adalah iman kita. Coba lihat seperti saya katakan tadi. Aduh, kalau hidup kita seperti para orang tua itu yang nunggu mati aja, betapa sedihnya hidup kita. Iya kan? Saudara, sekarang segala perkataan Yesus itu tinggal gak di dalam kita? Itu loh. Jangan dicampur adukan, saudara. Tidak boleh sebetulnya orang Kristen itu berkata dia Kristen, sementara pikirannya di dunia ini. Gak bisa loh. Gak bisa orang itu jadi orang Kristen. Karena orang Kristen itu, Tuhan Yesus ngomong, kalau bajumu diminta, kasih jubah. Kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Iya. Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Iya. Sedih kan jadi orang Kristen itu kan? Itu yang ngomong. Ini saudara, perkataan ini sebetulnya. Karena Tuhan juga menjanjikan. Apakah upah kami? Kata murid-muridnya. Kamu sudah meninggalkan semuanya. Kamu tetap dapat upah. Di bumi ini kamu pun tetap dapat upah. Makanya mereka saudara ketika terjadi kegerakan gereja mula-mula. Oh, uang itu di bawah kaki rasul-rasul saudara. Iya. Tapi kan itu sekaligus ujian juga kan. Nah, datang Paulus dihantamnya saudara. Rasul-rasul yang nyaman dihantam dia. Iya. Nah, jadi saudara, dari situ kita mesti mulai merenungkan. Orang yang bijaksana itu merenungkan hidupnya loh. Direnungkan. Gimana nanti ya?
Jadi saudara, ketika Tuhan datang sekarang ini, saudara, Tuhan datang kedua kali. Kedatangannya itu adalah firman yang kita baca ini, saudara. Jadi nyatanya Tuhan itu adalah ketika kita menerapkan firman ini. Atau tanpa sadar kita mengalami firman ini. Iya kan? Kan terkejut kita kan? Tapi waktu kita terkejut itu saudara, sudah cukup terkejutnya. Kan gak ada gunanya lagi kita mau mundur. Kita kan mesti menjalani. Puji Tuhan istri saya cepat berjalan. Cepat bisa berjalan. Ya kan? Ada masalahnya lagi. Buang air kecil terus gitu. Ya kan? Tapi sudah bisa ke toilet. Tapi kalau tiap 10 menit ke toilet, capek juga kan. Kadang-kadang gak bisa tahan. Kalau pakai pampers. Ya kan? Pakai pampers yang L. Ya kan? Nanti penuh. Begitu sudah penuh. Waduh, sulit. Jalannya sulit. Betul, penuh. Gitu kan? Udahlah. Begitu dilepas, lega. Gak pakai pampers. Pakai handuk lah. Sama kayak tadi itulah. Ke toilet terus. Ya kan? Sudah bisa jalan sih, sudah bisa sendiri. Ya gak bisa juga lah misalnya. Ya capek juga lah. Bukan hanya masalah capeknya itu. Nanti takutnya jatuh. Kan itu kan. Kalau bolak-balik bayangin. Terus lagi kan capek kakinya. Tapi kalau sudah seperti itu, kapanlah cepat bisa jalan normal ya? Kayak gitu kan? Tapi nanti waktu sudah jalan normal, ada masalah berikutnya lagi. Kenapa tidak? Kenapa harus nunggu jalan baru bisa menjalani hidup ini dengan normal? Kenapa nunggu jalan? Kenapa enggak pada saat seperti itu tidak bisa ngapa-ngapain? Kenapa tidak ambil kesempatan itu untuk duduk di kaki Tuhan? Kan gak bisa kemana-mana. Ya kan? Harusnya itulah yang terbaik. Gak perlu diganggu dengan harus cari uang gitu kan. Ya enggak? Gak perlu diganggu harus ngerjakan ini, ngerjakan itu. Aduh sebentar aja saudara. Saya pegang kerjaan saudara. Alamak nges-ngesan saya. Iya. Karena melihat semua berantakan. Ketika anak-anak sudah pergi. Sudah harus nyiapin mandiin dulu. Sudah cuci dulu piring yang berserakan. Piring. Lalu masak nasi, masak ini. Ya kan? Sampai tarik nafas pas begitu tarik nafas di depan. Papi, ada kayak gitu mami. Papi. Kadang-kadang dengar di belakang, kerubuk, entah apa yang jatuh gitu kan. Aduh, jangan-jangan jatuh. Saya teriak dari depan. Ya, tidak perlu harus begitu kan. Sekarang ya memang gak bisa apa-apa. Ya sudah, ambillah waktu ketika keadaan seperti itu, sujudlah, belajarlah, temukan Tuhan. Tapi apakah gampang? Sudah dibuat kondisi seperti itu pun tidak kan? Cuman tadinya kan kita gak pernah terpikir seperti ini kan akan mengalami. Dari sudut pandang orang atau dari sudut pandang kita, kasihannya kita.
Kan gitu kan? Tapi cobalah lihat dari sudut pandang pekerjaan Tuhan. Bukankah justru betapa beruntungnya kita? Betapa beruntungnya istri saya? Harusnya kan punya prinsip seperti itu loh. Kan menurut orang kan kita ini kan kasihan. Kasihan ya. Begitu dia dia sudah stroke. Oleh karena stroke itu meninggal pula orang tuanya. Jadi sakit orang tuanya lalu meninggal, pulang kampung lagi. Dia lagi. Rasanya kan sedih kan? Harus meninggalkan Mae sendirian. Rasanya sedih kan? Tapi apakah memang kita bisa membantu? Kalau misalnya lah, oke lah di kampung lah tinggal sama orang tua. Apakah bisa membantu? Enggak. Nggak bisa. Jadi beban malahan. Jadi beban sama orang tua dong. Kalau kita dilihatin terus gitu. Jadi beban jadinya kan. Coba ketika kita itu mulai menenangkan hati kita. Tenangkan aja, duduk diajar gitu loh. Kan yang diminta Tuhan itu kan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Gak banyak-banyak yang diminta Tuhan dari kita. Berhenti ngedumel. Ngedumel itu gimana? Ya kayak gitu. Yang biasanya menjengkelkan kita akan dipakai membuat menjengkelkan kita terus. Ngomonglah kita kan. Reaksi kita inilah yang membuat penderitaan makin panjang. Cobalah berhenti ngomong. Berhenti ngedumel. Apapun gitu. Jadi kayak kita itu kayak dipancing dia. Kita dipancing keluar. Iya. Tahu nggak papi? Kemarin kayak gini. Nah. Iya. Sekarang saya sudah kayak terlalu mau nangkap. Oh gitu ya sudah. Tapi kadang-kadang masih keluar juga. Iya. Jadi waktu dalam posisi seperti itulah kita disitulah kita sebetulnya benar-benar melihat betapa perlunya kita itu menerapkan apa yang kita dengarkan, apa yang kita baca ini. Iya. Ketika berkali-kali saya minta saudara, ayo sharing gitu. Sulit sekali saudara. Lalu tahu nggak saudara? Ketika saudara mulai bicara itulah, nantinya saudara akan ngerti semua perjalanan ini. Gak terus loh kita seperti ini. Iya. Kita harus melewati yang namanya digoncang kita. Ya sudah mengalami kemarin kan? Terkejut kan? Puji Tuhan. Kasih kesempatan. Puji Tuhan. Ya kan? Cepat langsung bisa jalan. Puji Tuhan tidak terlalu sedih. Karena Tuhan kasih firman kan? Kan ketika saya bilang Pak E tidak pernah mati. Itu firman loh. Firman itulah yang menyelamatkan kita, yang menjagai kita. Jadi dikasih dalam otak kita ini. Dengerin ya, dengerin. Bapakmu itu gak mati. Dengerin. Dia tinggal dalam aku. Orang tuamu gak bisa menyertai engkau terus. Tapi aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Sampai selama-lamanya.
Sampai masa putih rambutmu aku gendong kamu. Yang digendong itu saudara adalah bayi saudara. Artinya gini, di hadapanku kamu itu harus jadi bayi terus. Harus jadi kayak anak kecil terus. Baru kamu bisa masuk kerajaan sorga. Iya. Jadi semua masalah penghidupanku aku kayak baik. Iya. Berarti engkau yang kasih aku makan terus. Iya. Berarti aku gak perlu banting tulang. Iya, gak perlu. Sekalipun engkau melakukan pekerjaan berat, engkau ringan melakukannya. Untuk apa kamu berjuang ingin menjadi kaya? Untuk apa seseorang itu memiliki seluruh dunia ini kalau dia kehilangan nyawanya? Apa yang kamu akan berikan untuk mengganti nyawamu? Kan gitu sebetulnya. Untuk apalah semua orang punya, misalnya dia punya hotel 10, dia punya ini, rumah besar, istana, punya ini. Dia mati, terus gak punya anak. Lalu istrinya juga meninggalkan dia. Untuk apalah semua itu? Akhirnya kan sama orang lain. Untuk apa dia capek-capek berjuang? Dia kehilangan nyawanya. Gak bisa lagi melanjutkan hidup. Kan gak ada gunanya semuanya. Iya kan? Yang paling menyedihkan itu justru adalah orang yang tidak punya firman. Iya. Langit dan bumi ini akan lenyap dia. Iya. Yang kita lihat semua, lihatlah kemarin peristiwa-peristiwa, lihatlah kalau banjir gitu. Iya. Cobalah bayangin kalau sebuah rumah yang mewah lalu banjir dia. Cobalah. Macam mana? Itu strukturnya itu sudah rusak, saudara. Iya. Bagaimana kau coba lihat kalau gempa gitu. Hancur gitu semua. Macam mana? Hanya ketika seseorang itu punya pengharapan baru dia bisa keluar dari keterpurukannya. Tapi itulah sedihnya manusia, saudara. Tidak pernah mau belajar memegang firman. Tidak menjadikan firman sebagai hartanya, saudara. Sebagai emas. Lebih daripada emas, lebih daripada perak. Mereka masih mengutamakan uang mereka. Kalau hari ini diambil nyawamu, untuk apalah semua itu? Tapi orang tidak takut, saudara. Padahal sudah banyak sekali saudara mereka lihat betapa sia-sianya orang yang mengandalkan uangnya, yang mengandalkan hartanya. Betapa sia-sianya orang yang terus coba menjaga kesehatannya. Hidup untuk diri sendiri. Ya. Betapa sangat menderitanya. Nanti yang tinggal hanya firman. Ya firman yang kita baca ini. Inilah jalan kita nantinya. Inilah yang menyelamatkan kita. Sedangkan kata-kata kita saja, kata-kata kita biasa, lihatlah kata-kata orang tua kita yang dulu. Betapa hebatnya. Terus diucap-ucapkan kan. Dalihana tulu gitu kan. Terus. Ya kan? Mereka menjaga itu terus kan. Mereka terus mengulang-ulang itu. Songon naridok nih. Si jodoh-jodoh tubuh. Selalu kayak gitu kan. Itu aja saudara ketika digemakan. Itu bisa menjadi pedoman hidup. Apalagi firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Iya.
Ketika kita percaya firman ini adalah firman yang keluar dari mulutnya Tuhan, itulah artinya kita sedang melihat Tuhan. Iya. Karena Tuhan itu adalah firman. Itu harus jelas itu, saudara. Jadi Tuhan itu bukan wajah. Oh, wajahnya kayak gini. Dia punya ini, dia bersinar, dia punya. Enggak, Tuhan itu enggak kayak gitu. Tuhan itu kita kenal melalui perkataannya. Jadi ketika kita tahu sekarang Tuhan itu telah datang kedua kali dan kita sedang memasuki zaman yang baru, lihatlah, semuanya akan dilindas. Lihatlah. Makanya sekali-sekali saudara perhatikan berita-berita gitu. Jadi ketika saudara melihat media sosial, lihat Facebook lah, lihat YouTube lah, yang saudara lihat itu harusnya, lihatlah bagaimana betapa menderitanya manusia ini. Betapa sia-sianya hidup manusia ini. Cobalah lihat. Betapa digoncang semua. Lihatlah. Nanti dia itu mungkin rasanya dia menjadi seorang pemimpin satu negara gitu. Tadinya mungkin gagah sekali dia. Tapi lihat, dengan berlalunya waktu, lihatlah betapa menyedihkan mereka. Negara yang kita lihat mungkin maju hebat, lihatlah. Iya. Siapa yang akan tinggal? Siapa yang akan bisa bertahan? Siapa yang hidup selamanya? Hanya mereka yang punya firman. Hanya mereka yang percaya kalau Tuhan itu maha kuasa. Hanya mereka yang percaya Tuhan itu berdaulat. Hanya mereka yang percaya kalau Tuhanlah gembala yang baik. Iya. Lihatlah selama ini. Iya kan? Lihatlah orang-orang kaya yang mengandalkan uangnya. Iya kan? Kalau tidak ada pengharapan dari Tuhan, mana bisa dia hidup? Saya sudah ceritakan bagaimana cerita gembala kita sampai membawa alat kemonya itu. Dia khotbah, cobalah bayangin. Bagaimana penderitaannya? Bukankah dia bisa melewatinya? Hanya karena dia itu masih mengingat Tuhan. Iya. Kadang orang itu merasa, wah puji Tuhan ya, saya ini ya dijamin oleh asuransi. Saya nggak perlu mikirin ini, mikirin itu. Justru karena kamu itu lemah. Jadi itu sebetulnya bukan keuntungan bagimu. Ya kan? Sama lah ketika saya, rasanya saudara saya sudah gimana kali ketika merawat istri saya. Orang lain yang merawat istrinya 6 bulan. Gimana lah? Berarti saya dibandingkan dengan mereka yang gak tahu firman banyak. Berarti lebih hebat mereka dong. Gak bisa sabar, mandikan istrinya. Ya. Ya kalau kita bandingkan hidup kita dengan yang lain. Kalau yang satu itu gak bisa bicara dia. Iya. 10 hari istri saya masih bisa bicara dia. Gimana? Oh. Gimana lah seorang istri menghadapi suami yang sakit kayak gitu? Ya kan? Kan dari situ kan saya belajar. Gimana ya kalau saya dalam posisinya kayak gitu? Istri saya lah yang misalnya yang bawa saya.
Ya kan? Itu kan kebalikan persis. Jadi ya di depan saya cerita-cerita lah kayak gitu. Iya papi, mungkin suamimu itu malu lah keadaannya kayak gitu. Diceritain. Mami pun diam aja, saya bilang. Macam mana dia ngomong terus sama saya? Istrinya terus ngomong sama saya. Mungkin dia sudah pendam kali. Ya siapa, minimal cerita aja kan. Saudara, hanya karena firman. Perkataan-perkataan Tuhan itulah yang menyelamatkan kita, saudara. Iya. Jadi saudara, kalau ada yang masih mengingatkan saudara, kita berlatih di sini, mari saudara hargai. Hargai itu maksudnya anggap itu seperti Tuhan yang sedang bicara sama saudara. Iya. Saudara mesti menerima saya yang bicara ini seperti Tuhan yang berbicara kepada saudara. Kalau saudara menolak saya, berarti saudara sedang menolak Tuhan. Tuhan itu dia gak terkenal dia. Tuhan itu disepelekan orang, saudara. Disepelekan manusia dia. Tuhan itu tidak dikenal oleh manusia. Tapi dia tetaplah Tuhan. Dia tetap setia sebagai Tuhan. Yang memelihara kita. Yang menjagai kita. Yang menuntun kita. Yang mengajari kita. Mengajar kita berjalan. Menguatkan kita. Memberikan kita damai sejahtera. Itulah Tuhan. Dia tekun, dia sabar. Walaupun kita dihajar dia, setelah dihajar, dia membalut kita lagi. Iya, itu Tuhan. Percayalah. Sekalipun nampaknya dia itu kayak dia marah tegas sekali. Dia tetap Allah adalah kasih. Iya. Dia menjamin apapun yang kita jalani sepanjang hidup kita ini. Dia Allah yang memegang tangan kita. Karena dia pilihlah kita, maka dia nyatakan dirinya kepada kita. Iya. Baik, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan.